Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi daerah yaitu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tujuan otonomi daerah yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pelayanan umum yang baik dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat akan menunjukkan kinerja daerah otonom berjalan dengan baik dalam menggunakan setiap hak dan wewenangnya secara tepat dan bijak. Tujuan otonomi daerah yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan umum. Hal ini berkaitan dengan poin sebelumnya. Melalui otonomi daerah, diharapkan pelayanan umum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa memperoleh manfaat dan kemudahan dalam melakukan berbagai keperluan di berbagai bidang. Tujuan otonomi daerah yang terakhir, yaitu meningkatkan daya saing daerah. Dalam hal ini, melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan bentuk keanekaragaman dan ciri khasnya. Ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda namun tetap bersatu dan saling menghargai satu sama lain. Adapun dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran. Munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dengan daerah yang masih berkembang. Semua aparatur sipil negara di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan demikian, pemerintah daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat, di mana masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan. Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah yang cukup signifikan telah kita rasakan, namun masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu, upaya penataan penyelenggaraan otonomi daerah secara komprehensif perlu terus kita lakukan, salah satunya dengan memberikan arahan dan pedoman bagi daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang diharapkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam peraturan pemerintahan ini diatur selain menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD dan laporan keterangan pertanggungjawaban, kepala daerah juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran, sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan UMKM. Sesuai dengan Undang-Undang 1945, Pasal 33 Ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM,
Jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Tingginya jumlah UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan serta kondisi pandemi COVID-19 yang mendorong perubahan pada pola konsumsi barang dan jasa, menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital. Penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia disebabkan oleh pandemi sejak 2020 lalu. Berikut permasalahan yang dialami oleh UMKM setelah pandemi COVID-19 menyerang. Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta merupakan UMK yang masih berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit, serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui Undang-Undang Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya asing. Yang kedua, yaitu program PEN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak COVID-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP nomor 43 tahun 2020. Berikut merupakan rincian program PEN untuk UMKM. Yang ketiga, yaitu kredit usaha rakyat. Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program kredit usaha rakyat yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa atau suku bunga atas kredit atau pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat pemodalan UMKM. Yang keempat, yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI yang merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong nasional branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital. Yang kelima yaitu perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day atau Hari Belanja Daring ASEAN, yang merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga elektronik di 10 negara ASEAN. AOSD diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN yaitu 8 Agustus sejak tahun 2020. Peserta AOSD adalah pelaku usaha di kawasan ASEAN yang menyediakan barang dan jasa melalui perdagangan melalui sistem elektronik. AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal Nusantara ke kancah ASEAN, serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memajukan UMKM, meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia, dan tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibuka, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini dapat menurun. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi terpenting dalam sebuah negara. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian makro. Kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, sekaligus memperbaiki keadaan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal juga bisa mengontrol pemasukan dan pengeluaran negara agar mencapai tujuan ekonomi negara yang lebih baik.
Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian. Berikut beberapa tujuan kebijakan fiskal dari berbagai sumber. Kebijakan fiskal ini secara langsung berdampak pada beberapa sektor, seperti pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Untuk pelaksanaannya sendiri, kebijakan fiskal membutuhkan instrumen berupa penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Mengapa kebijakan fiskal berkaitan erat dengan pajak? Asumsinya, jika tarif pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli di masyarakat akan meningkat, sehingga sektor perindustrian bisa meningkatkan jumlah penjualannya. Begitu juga sebaliknya. Mengapa kebijakan fiskal perlu dilakukan oleh pemerintah? Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah salah satu tujuan utama kebijakan fiskal. Mengapa demikian? Karena ekonomi mengalami pertumbuhan dengan baik, maka bisnis-bisnis akan cenderung berkembang dengan baik dan akan menjadi berkembang lebih maju lagi. Di Indonesia, kebijakan fiskal dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal atau BKF yang merupakan unit setingkat eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. BKF berperan untuk merumuskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan dengan cakupan tugas yang meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan, dan kerjasama internasional. Merujuk pada buku keuangan negara yang ditulis oleh Pandapotan Ritonga, SMSI, ada banyak contoh kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh Indonesia, yaitu diantaranya globalisasi ekonomi adalah proses penyebaran produksi dan distribusi ke seluruh dunia antar negara tanpa terhambat oleh faktor geografis. Globalisasi ekonomi masih terkait erat dengan perdagangan bebas. Semua upaya dalam globalisasi berusaha untuk menghilangkan hambatan perdagangan internasional secara menyeluruh. Hambatan yang muncul dalam hal ini biasanya adalah tarif ekspor atau impor yang terlalu tinggi, sehingga membuat harga produk tidak kompetitif. Berikut dampak positif dan negatif dari globalisasi ekonomi. Indonesia tak bisa menghindari pengaruh globalisasi ekonomi. Ada 4 macam sektor yang terdampak langsung oleh globalisasi ekonomi, yaitu tenaga kerja, investasi, ekspor, dan impor. Berkat globalisasi ekonomi, Indonesia dapat menjual produk dalam negeri ke luar negeri melalui kegiatan ekspor. Dari data yang dirilis oleh BPS atau Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2019 tercatat nilai ekspor Indonesia mencapai 14,28 miliar US dollar. Perdagangan yang mendunia juga membuat Indonesia lebih mudah mendapatkan barang yang sayangnya belum tersedia di Indonesia melalui kegiatan impor. Masih berdasarkan data BPS, pada Agustus 2019 tercatat nilai impor Indonesia mencapai 14,20 miliar US dollar. Dari segi investasi, penanaman modal asing mulai berkembang di Indonesia. Dilansir dari Kata Data, pada Oktober 2019 tercatat terdapat investasi asing di Indonesia mencapai 105 triliun US dollar. Singapura menjadi penanam modal terbesar mencapai 1,9 miliar US dollar atau 27,1% dari total penanaman modal asing. Dilansir dari situs setnek.go.id, urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan di tengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan. Karena dengan membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah peradaban. Karena dapat berperan sebagai stimulus bergeraknya berbagai macam aktivitas ekonomi. Pengembangan berbagai kreatif financing sangat diperlukan untuk mengurangi beban APBN dan sekaligus mengurangi ketergantungan BUMN terhadap penyertaan modal negara atau PMN. Kita tentunya berharap dengan berjalannya strategi pembiayaan dengan model financing kreatif, keberlanjutan pembangunan infrastruktur dapat semakin masif lagi di seluruh Indonesia, akan terciptanya integrasi ekonomi, sehingga biaya logistik di Indonesia dapat diturunkan. Regional ekonomi dapat berkembang secara adil, disparitas harga dapat ditekan, sekaligus menaikkan daya saing ekonomi Indonesia. Masifnya keberlanjutan dan pembangunan infrastruktur ini kita harapkan dapat terus dijamin keberlanjutannya,
guna mengakselerasi transformasi ekonomi Indonesia dan berkontribusi positif dalam mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan ekonomi produktif rakyat, sehingga seluruh wilayah di Indonesia menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global, yang berperan dalam memeratakan pembangunan dan keadilan ekonomi ke seluruh wilayah NKRI, sehingga visi Indonesia Maju melalui pilar keberlanjutan pembangunan infrastruktur dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Pada era sekarang ini, persaingan di berbagai sektor terutama di sektor bisnis sangat tajam. Untuk memenangkan persaingan tersebut, maka suatu perusahaan harus memiliki keunggulan yang kompetitif tertentu dibandingkan dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, untuk membentuk keunggulan kompetitif perusahaan, melalui berbagai metode seperti menciptakan desain yang unik untuk produk, penggunaan teknologi modern yang lebih canggih dibandingkan dengan perusahaan kompetitor lainnya, desain organisasi yang lebih efektif, pengelolaan sumber daya manusia yang lebih optimal dan efektif, sehingga pendayagunaan sumber daya manusia yang lebih optimal dalam pencapaian kinerja. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting bagi organisasi, di mana sumber daya manusia merupakan aset atau modal utama organisasi. Peran sumber daya manusia tidak hanya dinilai dari hasil produktivitas kerja saja, tetapi dapat dilihat dari kualitas kerja yang dihasilkan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci bagi keberhasilan untuk menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas yang berintikan persaingan. Karenanya, berbagai usaha dalam meningkatkan kualitas SDM harus terus-menerus diupayakan. Pengembangan iptek yang tetap berlandaskan nilai agama dan budaya perlu sekali untuk menjamin terkendalinya pemanfaatan iptek demi tujuan yang meningkatkan kesejahteraan orang banyak dan bukan sebaliknya. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kinerja organisasi penyelenggara pendidikan tinggi mempunyai peran yang penting. Dengan melihat kecenderungan kebutuhan tenaga kerja pada masa mendatang, nampaknya pendidikan yang profesional merupakan alternatif yang tepat bagi pengembangan kualitas SDM yang sesuai dengan tuntutan kerja di masa yang akan datang, yang akan meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Adapun beberapa upaya meningkatkan SDM yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu meningkatkan mutu wajib belajar 12 tahun, memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat, dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kepemudaan.